Meminta Mulyono untuk jadi juru kampanye di Jakarta semakin menambah ironi. Tapi kita harus ingat, warga Jakarta kini semakin cerdas. Mereka tahu bahwa harga Jakarta tidak bisa dibeli dengan bantuan sosial dan minyak goreng. Beliau itu membawa gerbong kosong, kan ada yang mau. Kawan sama dia, iya nggak? Orang modelan begitu, apalagi wakilnya sekarang blunder minta ampun, menyakiti banyak orang. Ya. Anjing itu nggak ada yang menghina Nabi. Jadi kalau ada manusia yang menghina Nabi, itu dia lebih hina daripada anjing. Apalagi ngebandingin Nabi dengan pemuda nganggur. Hei, calon wakil gubernur Sinting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Teman-teman semua, kalau kita melihat ya, trending saat ini kan soal kasus Tom Lembong ya. Nah ini jadi sepi nih, mulai fufafa ya. Kenapa kok sudah mulai nggak ada yang membahas lagi? Bahkan komentar-komentar di sosial media juga udah mulai jarang nih. Rasa-rasanya harus dibahas lagi nih kasus fufafa ya. Tapi sebelum itu, gue pengen bahas nih soal pilkada di DKI. Karena udah lama banget nggak bahas ya. Rame juga nih soal RK yang sepertinya sudah mulai ditinggalkan. Begitupun blunder dari Suswono. Dan juga elektabilitas RK dengan Rano Karno malah justru naikkan Bang Dul nih. Ya, survei mengatakan kalau pilihan 03 itu lebih tinggi. Dan bagaimana juga soal DKI yang mengatakan coblos 3 nih. Ya tetap ada sih ya, tapi mungkin sebagian sudah pindah ke 03. Tapi oke lah, kita bahas dulu ya soal ini. Mengenai pertemuan juga RK dengan Pak Prabowo dan juga disusul langsung pertemuan dengan Pak Jokowi. Di sini terlihat bahwasanya RK sendiri tidak percaya diri ya, bahkan meminta Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi untuk mendukungnya. Dan ini tentu tidak baik ya untuk kepemimpinan ke depan, di mana seorang pemimpin itu harus mempunyai kepercayaan diri yang kuat dan juga harus yakin bahwasanya dirinya bisa memimpin. Kan gitu. Tapi nyatanya, ya kita tahu ya, apalagi disusul dengan kasus Pak Suswono yang dinilai menistakan agama. Wah ini semakin panjang aja nih teman-teman semua. Oke, kita langsung saja lihat komentar daripada netizen. Ini dia videonya. Ridwan Kamil panik kesana kemari. Setelah bertemu Prabowo sekarang ia meminta Jokowi jadi jurkam. Apakah ia tidak malu? Tindakan ini justru menunjukkan bahwa ia hanya seorang boneka, tidak mandiri dan lemah. Bahkan kekuatan beras dan minyak goreng yang ia gunakan tidak cukup untuk menutupi semua kontroversi antara ia dan wakilnya. Dengan Suswono yang pernah menista agama dan merendahkan perempuan, meminta Mulyono untuk jadi juru kampanye di Jakarta semakin menambah ironi. Tapi kita harus ingat, warga Jakarta kini semakin cerdas. Mereka tahu bahwa harga Jakarta tidak bisa dibeli dengan bantuan sosial dan minyak goreng. Kita butuh pemimpin yang tulus dan mengerti Jakarta, bukan permainan politik yang murah. Pasangan kasus di Jakarta udah panik gak karu-karuan ya. Semenjak ditinggal banyak dari gerbongnya, sekarang dia ketemu dengan pensiunan guys. Setelah ketemu orang nomor 1 di Indonesia, dia ketemu lagi dengan pensiunan hari ini guys. Ngapain ya? Kan sudah saya katakan dari awal guys ya. Sudah saya katakan dari awal, beliau itu membawa gerbong kosong, kan ada yang mau. Kawan sama dia, iya nggak? Orang modelan begitu, apalagi wakilnya sekarang blunder minta ampun, menyakiti banyak orang. Ya, jadi untuk kali ini dia paling heboh di Jakarta guys. Salam. Seperti biasa, abis bocor alus politik pasti gue akan coba spill beberapa informasi yang gue dapat dari mereka. Jadi ternyata RK itu sekarang ditinggalkan oleh partai pengusung. Cuma PKS saja sekarang yang support full masih gitu ya. Nasdem, PKB semua kan itu meninggalkan RK gitu ya. Begitupun dengan Gerindra yang fokus pada menteri, terus Jabar. Golkar sendiri pun katanya tidak support full gitu terhadap RK. Kasihan banget ya Kang RK ya. Sabar ya. Punya politik.
Aduh, udah kacau sih ini ya. Udah pada ninggalin RK. Kasian juga sih RK ini ya. Mending balik lagi ya ke Bandung ya. Karena kan ini Jakarta, bukan Bandung. Beda dong. Bahkan sampai sudah ada tuh minyak goreng beras yang ada bannernya, ada gambarnya RK. Aduh. Untungnya rakyat DKI sih pinter-pinter ya. Ya tentulah ya. Pusat ibu kota kok. Lalu bagaimana nih soal kasus Pak Suswono yang dinilai menistakan agama? Ini juga menjadi beban lagi nih, beban baru untuk pasangan RK ya. Banyak dari komunitas golongan yang ingin memperkarakan perkataan dari Pak Suswono yang dinilai menistakan agama ya. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Anjing itu nggak ada yang menghina Nabi. Jadi kalau ada manusia yang menghina Nabi, itu dia lebih hina daripada anjing. Apalagi ngebandingin Nabi dengan pemuda nganggur. Hei, calon wakil gubernur Sinting. Nabi umur 25 itu nikahin Sayyidah Khadijah pakai mahar 20 nakoh. Nakoh itu unta betina merah besar yang harganya paling mahal. 1 ekor nakoh harganya 300 ribuan rial. Kalau kurs rial sekarang 4.000 rupiah per 1 rial, artinya 1 nakoh unta betina sama dengan 1,2 miliar. Dikali 20 sama dengan 24 miliar. Itu maharnya saja, belum yang lainnya. Lalu ente sebut Nabi yang ngelamar Sayyidah Khadijah secara 24 miliar rupiah, itu ente sebut pemuda nganggur gitu. Yang nganggur tuh ente, sampai nyari kerja di Jakarta. Gini amat ya ente nyawagup, baru calon aja kayak gini. Gimana kalau menang terus dilantik ente? Kurang ajar. Halo Pak Suswono, kalau punya ide mbok ya yang bener-bener, yang realistis gitu loh. Ide Anda itu loh, benar-benar membuat circle emak-emak alias kaum emak-emak ini tersinggung. Alias tersinggung. Apalagi buat mereka yang janda. Iya, buat mereka yang janda. Masa ide kok nyuruh pemuda yang nganggur atau pengangguran disuruh menikahi janda yang kaya. Konon katanya ini demi mensejahterakan si pemuda dan juga bikin para janda seneng. Wah, haram itu tenan lagi. Ini kan benar-benar ngawur. Itu bukannya nyenengin, yang ada malah bikin panas dingin dan gerah di kuping emak-emak. Maksudnya apa toh Pak? Sebagai kaum emak-emak, kita tahulah mulut politisi itu ya kadang kayak sendok gorengan yang nggak sengaja kecebur ke minyak panas. Sekali ngomong, cipratannya memang bisa kemana-mana. Entah itu sadar atau enggak. Yang pasti, statement Pak Suswono ini sukses bikin hati emak-emak dari Sabang sampai Merauke gemes. Lah gimana nggak gemes? Kok kesannya loh, mereka para janda kaya itu sekedar investasi gitu loh. Tinggal lempar kemudahan finansial, pasti mereka mau disanding sama pemuda tanpa pengerjaan. Ya sorry lah ya. Para janda kaya juga pasti nggak mau kalau ada laki-laki cuma mau kondo. Iya toh. Kenapa sih solusi yang terpikir di kepala Pak Suswono itu hanya janda kaya? Pak Suswono ini mungkin lupa mereka para janda kaya itu sudah pada mandiri. Mereka sudah kuat menjalani hidup. Gak perlu yang namanya direkomendasikan pacar, apalagi suami oleh pemerintah. Kalaupun mereka mau nikah lagi, mereka sudah punya pilihan sendiri tentunya, tanpa perlu disodorin pemuda nganggur yang katanya butuh perhatian. Lebih baik pemerintah itu bikin program pemberdayaan untuk pemuda daripada merencanakan kehidupan asmara emak-emak janda ono wae. Seorang janda, apalagi janda kaya, bukan robot penghasil uang buat para pemuda yang kurang semangat bekerja. Jika pemikiran seperti itu terus dimunculkan, kesannya janda yang kaya itu nggak lebih dari mesin ATM. Iya toh? Bagi para janda, pasti juga ingin dihargai, bukan sekedar target bagi yang putus asa. Sudahlah Pak Suswono, emak-emak di Jakarta itu nggak perlu solusi drama. Kita itu butuh solusi ekonomi yang jelas, yang realistis. Kalaupun mau bantu pemuda nganggur, ya dibikinin program pelatihan kerja kek, atau akses modal kerja kek. Bukan malah ditawarkan para janda kaya dengan cara seakan mereka ini investasi berjalan yang harus mendanai kehidupan orang lain.
Walaupun akhirnya Pak Suswono minta maaf atas pernyataan itu dan bilang kalau saat itu dia menyampaikan dalam nada bercanda. Aduh Pak, apa nggak ada candaannya lebih baik daripada soal janda kaya dan pemuda nganggur? Halo guys, sekarang kita ke Pilkada Jakarta. Karena elektabilitasnya anjlok, pasangan calon Ridwan Kamil dan Suswono menyiapkan beras dan minyak goreng untuk dibagikan kepada warga Jakarta. Sementara itu, Jokowi resmi beri dukungan kepada RK dan Suswono lewat projo. Ya, cara-cara pilpres sepertinya akan diulang lagi. Beginilah jika kemiskinan dan kebodohan sengaja dipelihara. Kita sering menyaksikan banyak politikus memberikan suap ketika masa kampanye, memberikan janji ini itu kepada setiap orang yang dijumpai. Bahkan sering sekali orang miskin dijadikan objek pencitraan. Mengunjungi rumah salah satu warga miskin lah, berdiskusi lah, memberi bantuan lah, yang kemudian mereka expose untuk menggiring opini publik. Mereka, para politikus ini, tidak menjual gagasan, melainkan menjual kemiskinan yang dibungkus dengan janji-janji seolah mereka mampu mengentaskan kemiskinan dengan fafifu fafa dan bla 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 saja. Ya, begitulah kenyataannya. Kemiskinan hanya dijadikan ladang untuk mereka yang ingin jabatan dan kekuasaan. Aspirasi-aspirasi yang mereka tampung nyatanya memang hanya sekedar ditampung saja. Sangat sedikit dari mereka yang benar-benar bekerja untuk menyelesaikan persoalan bangsa. Salah satunya ya kemiskinan. Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana jika kemiskinan sengaja dipelihara guna kepentingan mendapatkan suara? Jadi gimana guys? Apakah kalian sudah menentukan pilihan untuk DKI nanti? Atau justru tetap coblos 3? Semua ini ada di tangan Anda. Sekian dari gue, Prega Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.